Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Good morning, students. How are you today? Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran Akidah Akhlak kelas 3. Hari ini kita akan belajar dengan Bu Ilmi dengan materi yang baru. Tapi sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak hebat kelas 3, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang kedahsyatan surga dan neraka. Hari ini kita mempelajari tentang akhlak terpuji, yaitu pantang menyerah, pemberani, dan tolong menolong. Silakan disimak pembelajaran dari Bu Guru dengan penuh semangat. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji yaitu mengenai pantang menyerah, pemberani, dan tolong menolong. Silakan disimak ya penjelasan dari Bu Guru. Sikap yang kita pelajari yang pertama yaitu mengenai pantang menyerah. Anak-anak tahu apa itu pantang menyerah? Iya, pantang menyerah adalah sikap tidak mudah putus asa dalam melakukan sesuatu. Pantang menyerah menjadi hal yang tidak mudah untuk dilakukan, nak. Banyak orang memilih untuk menyerah ketika merasa tidak mampu melakukan suatu pekerjaan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada anak yang mengaku tidak bisa dalam suatu pelajaran. Sementara dia belum berusaha dengan maksimal. Dia selalu menyerah, tidak berusaha terlebih dahulu. Nah, sebagai siswa yang baik dan sebagai siswa yang teladan, maka kita harus berusaha mempunyai sikap pantang menyerah agar pekerjaan yang kita lakukan bisa membuahkan hasil dengan baik. Ingat ya nak, kita harus pantang menyerah. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang cara-cara agar kita tetap semangat dan pantang menyerah. Yang pertama yaitu meyakini bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Manusia itu dikaruniai akal untuk belajar dan berpikir, memiliki kesehatan dan kekuatan untuk berusaha dan bekerja. Pada saat belajar, seorang anak akan banyak mengalami hambatan dan gangguan. Benar ya, nak? Pasti ada kesulitannya. Seperti kesulitan menyelesaikan tugas atau soal. Namun, sebagai siswa yang baik, ia tidak akan cepat menyerah. Ia terus berusaha, bertanya, dan terus belajar hingga dapat menyelesaikan tugas tersebut dengan baik. Contohnya juga, di saat kita belajar naik sepeda, kita tentu sering terjatuh. Namun, kita terus berlatih supaya kita bisa naik sepeda dengan baik. Nah, hanya anak yang pantang menyerah yang dapat berhasil meraih cita-citanya. Jadi, kita harus pantang menyerah ya, nak. Yang kedua yaitu yakin bahwa kita mampu dan pasti bisa. Dan yang ketiga, mengingat kembali kesuksesan yang pernah diraih. Jika kita pernah gagal dalam melakukan sesuatu, ingatlah sebuah kesuksesan dapat membuat kita kembali semangat. Kita dapat berpikir, kita dapat memikirkan kenangan tentang kesuksesan, sehingga kita berkeinginan untuk kembali mengulang masa kesuksesan tersebut. Jadi ingat-ingat kesuksesan yang pernah kita raih ya, supaya kita selalu semangat dalam meraih cita-cita tersebut. Selanjutnya, yang keempat, bersikap optimis dan berprasangka baik.
kita harus bersikap optimis dalam mengerjakan sesuatu. Berpandangan baik bahwa kita akan mampu untuk mewujudkannya. Ingat, kita harus positive thinking ya nak. Kita bisa, kita mampu untuk mengerjakan suatu pekerjaan tersebut. Ingat, manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan berhasil. Jadi kita harus pantang menyerah. Selanjutnya, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa. Ketika kita melakukan sesuatu, ada kemungkinan kita mengalami sebuah hambatan. Sama halnya ketika kita menginginkan kesuksesan, kita harus menyerahkan semuanya kepada Allah dan berharaplah Allah akan menolongmu. Ingat, berusaha harus diimbangi dengan berdoa. Jadi, agar semuanya itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengenai pantang menyerah. Untuk sikap yang kedua yaitu pemberani. Siapa nih yang sudah berani? Oke, sekarang kita akan belajar tentang pemberani ya. Pemberani nama lainnya adalah asy-syaja'ah. Ingat, nama lainnya adalah asy-syaja'ah. Pemberani adalah bersedia bertanggung jawab atas segala perbuatannya dengan pikiran yang jernih serta harapan yang tidak putus. Sikap pemberani diperlukan dalam hal kebaikan. Contohnya adalah memperjuangkan hak, melaksanakan tugas dan kewajiban, memperjuangkan cita-cita dan mempertahankan serta membela kebenaran. Itu semua harus kita lakukan dengan berani ya. Menurut Ibnu Miskawai, sifat as-saja'ah mengandung keutamaan, yaitu yang pertama berjiwa besar, yang kedua yaitu tabah, yang ketiga keras kemauannya, dan yang keempat ketahanan, dan yang kelima yaitu tenang, dan yang terakhir yaitu kebesaran, yaitu suka melakukan pekerjaan yang penting atau besar. Itulah keutamaan dari sifat pemberani. Selanjutnya yaitu tolong menolong. Tentunya anak-anak pasti pernah atau sering tolong menolong, entah itu dengan teman, dengan orang tua, saudara, atau dengan guru-gurunya anak-anak. Nah, anak-anak sudah tahu apa itu pengertian tolong menolong? Tolong menolong adalah saling menolong atau saling memberikan pertolongan. Ingat ya, orang yang suka menolong suatu saat pasti ditolong oleh orang lain apabila menghadapi musibah atau kesulitan. Ingat ya, kalau suka menolong suatu saat pasti ditolong oleh orang lain. Tolong menolong itu diperlukan dalam hal kebaikan ya nak. Ingat, tolong menolong tidak boleh dilakukan dalam hal kejahatan atau keburukan. Ingat, tolong menolong hanya dilakukan dalam hal kebaikan. Contohnya, ada teman kalian yang jatuh. Kalian melihat anak tersebut, maka kalian harus dan wajib menolongnya. Beda lagi tolong menolong dalam hal keburukan. Contohnya, mencontek saat ujian. Nah, itu tidak boleh ya nak dilakukan karena itu tolong menolong dalam hal keburukan. Begitu ya. Nah, ciri-ciri orang yang memiliki sikap tolong menolong. Yang pertama, memiliki hati yang halus, sopan dalam bertingkah laku dan tidak sombong. Yang kedua, memiliki perasaan yang peka terhadap lingkungan sekitar. Ia tidak saja mencintai dirinya sendiri dan keluarganya, tetapi juga mencintai orang lain jika mendapatkan kesulitan. Yang ketiga, selalu memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan bantuan, sekalipun tanpa diminta, langsung memberikan pertolongan tersebut. Yang keempat,
Setiap membantu orang lain didasari perasaan ikhlas dan tidak mengharapkan imbalan serta tidak pamer kepada orang lain karena sudah menolong orang. Nah, anak-anak, itulah tadi mengenai sikap pantang menyerah, pemberani, dan tolong-menolong. Kita sebagai muslim yang baik hendaknya mengamalkan sikap-sikap tersebut ya, yaitu kita harus menjadi orang yang pantang menyerah, orang yang pemberani dan suka tolong-menolong. Ingat, semua sikap tersebut harus kita lakukan dalam hal kebaikan. Man jadda wajadah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan berhasil. Terima kasih, itulah mengenai materi kita hari ini, yaitu pantang menyerah, pemberani, dan tolong menolong. Baiklah anak-anak, itu tadi adalah pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai akhlak terpuji, yaitu pantang menyerah, tolong menolong, dan pemberani. Anak-anak harus selalu mengamalkan sikap tersebut ya, supaya menjadi anak yang baik. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pesan dari Bu Guru yaitu semangat terus belajarnya, selalu membantu ayah dan bunda di rumah, sholat 5 waktu jangan sampai ditinggalkan, serta selalu jaga kesehatan. Ingat kalau keluar rumah selalu memakai masker, cuci tangan, dan hindari keramaian. Terima kasih, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.